Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Adik-adik? Baik, Pak. Baik. Oke, sebelum kelas dimulai, tolong ketua kelas disiapkan dulu kelasnya. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Selesai. Oke, sebelum itu saya absen dulu ya kehadirannya. Tolong katakan hadir. Andi Padel hadir. Laude Rizky Hadir. Wahidin Hadir. Yusuf Saprul Hadir. Bagaskara Hadir. Gusti Rante Hadir. Om Sur. Isim. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Masih ingat materi lalu tentang struktur sosial? Ingat, Tolong dijelaskan dulu. saya Pak. Ya. Struktur sosial merupakan sistem struktur sosial di dalamnya berisi sistem sosial, di mana sistem sosial merupakan gabungan antara fungsi dan peran sosial, di mana kedua ini saling terikat satu sama lain demi menciptakan sebuah keseimbangan atau equilibrium. Oke. Yang lain ada? Tapi saya rasa apa yang disampaikan Bagaskara itu secara garis besar ya telah dijelaskan bahwa struktur sosial seperti itu. Dari garis besarnya tadi, struktur sosial adalah suatu keadaan di mana masyarakat atas individu terdiri atas beberapa bagian yang di mana bagian-bagian tersebut memiliki materi yang akan Bapak sampaikan pada kali ini, yaitu tentang permasalahan sosial. Yang dimana dalam bentuk struktur sosial dalam masyarakat akan melahirkan sebuah permasalahan karena setiap masyarakat memiliki ekspektasi yang berbeda. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu masalah ataupun permasalahan? Saya Pak, Ya. menurut saya Pak, masalah merupakan sesuatu yang terjadi di mana ekspektasi dan realita tidak selaras. Nah, betul. Itu secara garis besar masalah seperti itu. Di mana masalah merupakan suatu keadaan di mana ketidakselarasan antara ekspektasi dan realita. Nah, di dalam masyarakat masalah seringkali terjadi. Saya rasa di sini adik-adik tidak ada yang tidak punya masalah, karena semua memiliki ekspektasi, dan ketika ekspektasi itu tidak sejalan dengan ekspektasinya teman-teman, maka itu menjadi sebuah masalah. Begitupun di dalam masyarakat. Nah, terus kenapa kemudian masalah sosial ini hadir? Itu tadi karena ekspektasi itu. Ekspektasi yang seperti apa? Yaitu nilai dan norma. Ketika tindakan ataupun perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai ataupun norma, maka itu menjadi sebuah masalah sosial. Beberapa ahli juga menjelaskan mengenai permasalahan sosial, seperti tokoh sosiologi di Indonesia yaitu Suryo Sukanto yang mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan dari warga-warga kelompok tersebut sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Lalu ada juga yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu faktor ekonomi, sebagaimana dalam masyarakat, misal kemiskinan, itu menjadi sebuah permasalahan sosial karena contohnya semisal ada ketika ada seseorang yang mengalami kemiskinan, maka untuk memenuhi hajat hidupnya segala sesuatu yang baik ataupun buruk mereka lakukan. Seperti itu. Terus faktor budaya. Faktor budaya merupakan salah satu perilaku negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat. Contohnya masalah perceraian, di mana biasa dibilang orang broken home. Ketika anak itu berada di situasi yang broken home, maka bisa jadi anak itu tidak terurus dan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu yang ketiga ada faktor psikologi. Faktor psikologis seperti orang gila, orang tidak waras. Nah, tindakan-tindakan yang mereka lakukan kan tidak sesuai dengan nilai ataupun norma. Itu juga dapat dikatakan sebagai masalah sosial karena tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Nah, lalu faktor biologis. Faktor biologis itu menyangkut penyakit seperti yang kita alami sekarang ini,
corona, COVID-19, dan baru-baru ini hepatitis akut. Bagaimana hal itu berpeluang untuk menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Lalu faktor eksternal ada dua, yaitu perubahan sosial dan juga pembangunan sosial. Keduanya ini dijelaskan akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, di mana seperti pembangunan sosial dan di kota-kota besar seperti Makassar lah contohnya, dibangun kawasan kawasan elit, perumahan elit, tetapi di samping itu ada perumahan kumuh. Nah, itu dikatakan sebagai kesenjangan sosial, dan di mana akan berpotensi adanya misal pencurian di kawasan perumahan elit yang dilakukan oleh warga di perumahan kumuh. Seperti itu. Lalu ada pun paham-paham mengenai tentang permasalahan sosial, yaitu paham individualisme. Nah, paham individualisme ini menekankan bahwa manusia terlepas dari kodratnya sebagai manusia. Berarti dia tidak terikat antara satu dengan yang lain, seperti Yusuf dengan Wahidin yang terlepas dari ikatannya sebagai makhluk sosial. Nah, tetapi ada paham yang bisa dibilang sebagai antitesa daripada paham individualisme tadi, yaitu paham sosialisme, yang dimana paham ini menekankan bahwa manusia kembali kepada kodratnya, yaitu sebagai makhluk sosial. Ketika tadi di paham individualisme, Yusuf dan Iding tidak berada dalam satu ikatan, tetapi dalam paham sosialisme, Wahidin membutuhkan Yusuf, Yusuf membutuhkan Wahidin. Begitupun sebaliknya, karena manusia dalam kehidupan seharinya pasti membutuhkan manusia yang lain. Nah, lalu ada juga beberapa bentuk permasalahan sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, anak jalanan. Yang keempat, kenakalan remaja. Yang kelima, kesenjangan sosial. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa permasalahan sosial yang paling umum terjadi di negara kita saat ini ataupun di kawasan kita saat ini adalah ini akarnya kemiskinan. Kemiskinan melahirkan permasalahan sosial yang lain. Tidak mungkin terjadi kesenjangan sosial ketika kemiskinan tidak terjadi. Tidak mungkin terjadi kriminalitas ketika kemiskinan tidak terjadi. Anak jalanan juga tidak mungkin berada di jalanan ketika kemiskinan tidak terjadi. Maka akar daripada permasalahan sosial itu sendiri di negara kita adalah kemiskinan. Lalu apa dampak daripada adanya permasalahan sosial yang ada di masyarakat? Yang pertama itu akan terjadi konflik dalam komunitas, baik itu menyangkut struktur maupun kultur. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dampaknya itu sangat buruk ketika seperti tadi contohnya di kesenjangan sosial di kawasan perumahan elit bersebelahan dengan kawasan kumuh, yang dimana kawasan elit akan berpotensi mengalami kasus pencurian dari kawasan kumuh. Seperti itu. Yang kedua, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam komunitas, baik perubahan yang menyangkut sistem, struktur maupun kultur. Yang ketiga, akan menyebabkan terjadinya polarisasi sosial, di mana masing-masing komponen dalam komunitas saling terpisah satu sama lain. Tiga, akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial, di mana masing-masing komponen dalam komunitas mengalami disfungsi. Yang kelima, akan menyebabkan munculnya kasus-kasus lain sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara cultural goals dan institutionalized means. Nah, setelah dampak yang diketahui tadi dari permasalahan sosial, pasti ada solusi yang dihasilkan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan sosial. Kalau dikatakan bahwa untuk meniadakan permasalahan sosial itu tidak bisa, karena kembali kepada statement awal bahwa selagi orang berekspektasi, maka permasalahan pasti akan ada. Jadi, yang ada untuk meminimalisir. Yang pertama itu, pemecahan masalah dilakukan secara preventif dan represif. Dalam pelaksanaannya, metode preventif memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena dasarkan pada hasil penelitian yang mendalam tentang sebab-sebab terjadinya permasalahan sosial. Adapun metode represif lebih sering digunakan karena setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai permasalahan sosial, maka dapat diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Dan yang kedua, perencanaan sosial. Suatu perencanaan sosial harus didasarkan pada nilai-nilai ideal dalam keadaan yang sempurna. Perencanaan sosial dari sudut sosiologi merupakan alat untuk mendapatkan perkembangan sosial, yaitu dengan jalan menguasai serta memanfaatkan kekuatan alam
dan sosial, serta menciptakan ketertiban sosial sehingga perkembangan masyarakat terjamin keberlangsungannya. Sampai di sini materi. Ada adik-adik ingin bertanya? Sebelum Bapak menutup pertemuan kita kali ini. Jikalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas di mana Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu Yusuf dengan Bagas, kelompok 2 Wahidin dengan Gustri, kelompok 3 Laude dengan Fadel. Nah, tugasnya itu ada tadi yang Bapak jelaskan mengenai jenis-jenis atau bentuk-bentuk permasalahan sosial. Tugasnya yaitu memilih salah satu permasalahan sosial yang ada di masyarakat, yang ada di sekitarnya, mewawancarai orang-orang yang ada di situ, lalu minggu depannya mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dan akan melakukan diskusi. Ada yang ingin bertanya mengenai tugasnya? Jika mengerti, Bapak ucapkan terima kasih. Ketua kelas tolong disiapkan. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kalau begitu Bapak pamit ya. Pak. Siapa? Terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke.